Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai momentum sudut. Nah, jadi sebenarnya ya materi ini tuh sudah pernah kita bahas sih, tapi nggak pada konteks yang sama gitu loh. Kalau dulu di kelas 10 kita bahasnya cuman momentum secara linear ya, atau bergerak secara translasi. Nah, bedanya kalau sekarang itu dia bergerak secara rotasi. Nah, semoga kalian masih ingat ya, itu kita bahas kalau nggak salah di materi momentum dan impuls. Nah, jadi kalau di gerak translasi ya, kalau saya singgung pada gerak translasi, momentum itu dia dilambangkan dengan P ya, momentum linear ya. Itu P sama dengan M dikali V ya. P ini momentum linear, M massa ya. Ini momentum ya, momentum. Kemudian M massa. Sementara V adalah kecepatan. Kita biasanya sih nyebutnya kecepatan ya, tapi kalau dalam gerak translasi juga dapat dikatakan sebagai kecepatan linear. Makanya kalau momentum juga disebut sebagai momentum linear. Cuman istilah yang paling kita kenal itu cuman momentum aja dan kecepatan gitu. Nah, sementara kalau pada materi kelas 11 nih ya, di materi dinamika rotasi, yang kita bahas ya tentu gerak rotasi ya. Gerak rotasi itu berarti dia geraknya berputar. Kalau translasi berarti ya garis lurus gitu ya, bergeraknya pada garis lurus. Nah, kalau di gerak rotasi momentumnya momentum sudut ya. Kalau di translasi momentumnya linear. Nah, kalau di gerak translasi momentum itu lambangnya P, kalau di rotasi lambangnya L. Jadi P-nya kita ganti dengan L. Nah, kemudian kalau di translasi itu massanya M ya. Nah, kalau di rotasi kita menggunakan momen inersia. Berarti M-nya kita ganti dengan I. Nah, kemudian nih kalau di translasi namanya kecepatan linear atau kecepatan aja. Kalau di rotasi namanya kecepatan sudut. Lambangnya omega. L itu momentum sudut ya. I momen inersia. Kalau omega itu kecepatan sudut. Nah, kalau momentum sudut itu satuannya berarti kalau I kemarin kilogram meter pangkat 2 kan, berarti kilogram meter pangkat 2 ya. Omega itu radian per sekon, berarti kilogram meter pangkat 2 per sekon. Itu satuan momentum sudut. Kalau inersia yang kemarin ya, satuannya saya tulis di sini aja, kilogram meter persegi. Kalau kecepatan sudut satuannya radian per sekon. Nah, saya tulis di sini aja deh, radian per sekon. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu mengenai hukum kekekalan momentum sudut. Nah, jadi kita flashback lagi ya ke materi kelas 10. Setelah momentum ya, kita akan ada bahas materi tentang hukum kekekalan momentum ya. Nah, jadi untuk di gerak rotasi itu juga ada hukum kekekalan, tapi namanya momentum sudut, tambah ujungnya aja. Kalau pada translasi nggak ada pakai sudutnya, kalau di rotasi pakai sudutnya gitu. Nah, kalau di di gerak translasi ya, di gerak translasi momentum suatu benda ya, itu sebelum tumbukan akan sama setelah tumbukan, atau sigma P sama dengan sigma P aksen.
Nah, kalau di gerak rotasi, ya, sama, bedanya adalah P tadi lambangnya kita ganti dengan L karena dia digerak rotasi. Berarti sigma L sama dengan sigma L aksen ya. Nah, kalau sigma P itu kan berarti bisa P1 tambah P2 ya sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Nah, P itu rumusnya tadi M kali V kan. Berarti tinggal ganti aja M1V1 ditambah M2V2 ya sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Nah, ini juga sama nih. Sigma L berarti L1 ditambah L2. Sigma L aksen berarti L1 aksen ditambah L2 aksen. L1 tadi ya, L tadi rumusnya I kali omega kan. Berarti kalau L1 I1 omega 1 ditambah I2 dikali omega 2 sama dengan I1 aja ya dikali omega 1 aksen ya ditambah I2 dikali omega 2 aksen. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok yang aksen itu cuman omeganya doang, bukan I-nya gitu kan. Karena misalnya gini, misalnya ini ada sebuah batang ya, ada sebuah batang. Nah, di bawah ini terdapat sebuah cakram lah ya, atau sebuah piringan ya misalnya, yang dia itu sedang berputar dengan kecepatan sudut omega 1 dan cakram ini punya momen inersianya sebesar I1. Nah, kemudian di atas sini itu ada cakram juga yang ukurannya itu jauh lebih kecil. Nih. Dia juga punya momen inersia ya, yaitu sebesar I2. Tapi dia berada dalam keadaan diam. Kalau diam berarti omega 2-nya 0 kan ya. Nah, kemudian nih, karena si cakram yang di bawahnya ini terus berputar, akibatnya si ini saya buat omega 2-nya 0 ya. Akibatnya piringan yang kedua, ini piringan 1, ini piringan 2, piringan 2-nya bakalan jatuh kan ke bawah. Ya enggak? Nah, setelah piringan 2-nya itu jatuh, saya gambar ke sebelah sini aja. Dia bakalan nyatu gini kan. Ini ada piringan. Ini misalnya ada piringan yang pertama ya, yang gede. Nah, kemudian di atasnya ini ada piringan yang kecil. Nah, gini kan, yang gede tetap punya I1 ya, momen inersi yang pertama, dan beda kedua tetap punya I2. Nah, tapi mereka bergerak secara bersamaan. Nah, bersamaannya berarti omeganya punya omega aksen. Nah, kalau di sini kan omega aksennya sama nih. Nah, kalau dalam konteks ini nanti persamaannya yang di sebelah sini nih bisa berubah menjadi sama dengan ya, ini sebelah kiri, ruas sebelah kiri sama persamaannya, kita ganti yang sebelah kanan aja, jadinya sama dengan I1 omega aksen ditambah I2 omega aksen, karena dia bergeraknya secara bersamaan. Kalau geraknya sama, otomatis dia punya kecepatan sudut yang sama gitu. Nah, atau jadinya I1 ya ditambah I2 dikali omega aksen begitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas hubungan antara gerak translasi dan gerak rotasi. Nah, tadi ya sebenarnya ini sudah kita bahas di materi yang sebelumnya ya, dari yang torsi atau momen gaya. Nah, itu sebenarnya kalau di translasi ya, torsi atau momen gaya itu adalah F ya, F sama dengan M dikali A. Nah, tapi kalau di gerak rotasi, F-nya itu diganti sebagai tau. Kalau F gaya, kalau di rotasi momen gaya. Ya, kemudian kalau M-nya diganti dengan I. Ya kan, nih. F ya. Kita ganti dengan tau. Kemudian M-nya kita ganti dengan I.
Kemudian kalau di translasi A ini kan percepatan, ya enggak? Nah, kalau di rotasi namanya percepatan sudut. Berarti alfa, ya. Kemudian nanti juga ada yang namanya momentum ya. Momentum itu apa? P sama dengan M dikali V kan. Nah, berarti P nya kita ganti dengan apa tadi? Kita ganti L ya, kemudian M nya diganti dengan I, kemudian V nya kecepatan kan kalau di translasi ya. Kalau di rotasi berarti kecepatan sudut, kita ganti dengan omega gitu. Nah, kemudian ntar juga ada yang namanya energi kinetik. Nah, kalau di gerak translasi ya berarti energi kinetik translasi, atau biasanya nih ya yang kita sebut hanya energi kinetik. Yes, itu adalah setengah M V kuadrat kan. Nah, kalau di rotasi namanya energi kinetik rotasi. Ya, boleh dibuat rotasi atau rot aja terserah. Nah, setengahnya tetap ditulis ya, karena ini adalah angka pasti, berarti tetap harus ditulis. Kemudian M-nya sama seperti tadi ya, kita ganti dengan I. Nah, kemudian V-nya diganti dengan omega. Nah, ini dikuadratkan ya. Berarti omega sebelah sini juga dikuadratkan. Ya. Oke. Sekian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.